Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini Tuhan boleh perkenankan kita untuk dipertemukan di dalam ibadah raya, di dalam jemaat kita, GKO BSD. Dan sebagaimana telah diwartakan 2 minggu berturut-turut, maka di dalam ibadah raya pada minggu pagi hari ini juga akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Dan sebelum kita masuk di dalam suasana peribadatan, kami akan membacakan warta jemaat pada hari ini, Minggu 21 Juni 2020. Majelis Jemaat GKO BSD mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah secara online di rumah masing-masing melalui channel YouTube GKO BSD. Kiranya ibadah hari ini berkuasa mengubah hidup kita semakin serupa karakter Kristus. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus atau ingin mendaftarkan diri menjadi anggota jemaat, dapat menghubungi gembala sidang atau majelis jemaat. Hari ini ibadah perjamuan kudus tengah tahun kita dilayani oleh gembala sidang Ibu Pendeta Jenny Victoria Telehala STH. Persembahan ibadah minggu, perpuluhan, dan persembahan syukur jemaat dapat dimasukkan ke dalam amplop dan dapat diserahkan ke majelis jemaat atau dapat ditransfer ke rekening GKO BSD dengan nomor rekening di bawah ini, atau dapat dilihat di WhatsApp grup media jemaat GKO BSD. Mohon dukungan doa untuk jemaat yang sakit dan dalam pemulihan. Pertama, Bapak Yaneman Risakota. Kedua, Bapak Henry Forman Bule Galangi. Ketiga, Ibu Tiurlan Huta Barat. Dan keempat, Saudara Ebert Tohuwu. Jika ada jemaat yang sakit, mohon untuk disampaikan informasinya melalui WhatsApp ke majelis jemaat atau media jemaat agar dapat didoakan bersama. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Kemuel Matthew Wahyudi, yaitu tanggal 24 Juni 2020, dengan hadiah nats 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Kiranya hikmat Tuhan menuntun setiap langkahnya dan berkat Tuhan tercurah selalu. Doa bersama jemaat diadakan hari Selasa 23 Juni 2020 pukul 19.30 di rumah masing-masing bersama keluarga dengan menggunakan aplikasi Zoom. Diharapkan setiap keluarga dapat menginstal aplikasi Zoom di HP masing-masing sehingga saat doa bersama dapat dilaksanakan secara live bersama-sama dengan gembala sidang dan jemaat lainnya. Perjamuan kudus pertengahan tahun. Majelis mengundang warga sidi jemaat GKO BSD untuk menerima perjamuan kudus pertengahan tahun pada hari ini, Minggu 21 Juni 2020 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat secara online melalui channel YouTube GKO BSD yang akan dipimpin oleh Gembala Sidang Ibu Pendeta Jenny Victoria Telehala STH. Renungan harian akan dikirimkan Gembala Sidang melalui WhatsApp grup
media jemaat GKOBSD agar dapat digunakan untuk bahan renungan harian jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatian seluruh jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita akan segera memulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Jemaat, marilah kita diam sejenak, meneduhkan hati, mempersiapkan roh, hati, dan pikiran bagi Allah. Kita akan bersaat teduh. Marilah kita berdiri dan menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari nyanyian NKB 17 bait pertama dan kedua, Agunglah Kasih Allahku. Ibadah perjamuan kudus mengenang kembali pengorbanan Yesus melalui kematiannya di kayu salib yang berlangsung hari ini dibuka dan terjadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah.
kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita telah mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dengarkanlah firman Tuhan yang membimbing kita dari Lukas 24 ayatnya ke-46 dan 47. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Demikian sabda Tuhan. Amin. Akan
sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucap bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli sambil berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa memohon kekuatan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, pada saat pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur kepadamu karena kebaikan dan kasih-Mu yang selalu Engkau nyatakan bagi kami umat-Mu. Dan di dalam persekutuan kami pada pagi hari ini, kami mau mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berikan kepada kami hati yang baru, hati yang mau terbuka, hati yang mau diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga semakin hari hidup kami dibaharui menjadi serupa dengan karakter Kristus. Berfirmanlah ya Allah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan yang memberkati kita pagi hari ini terambil dari Roma pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Saya mengundang jemaat sekalian untuk berdiri. Roma pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14.
Saya akan membacakannya buat kita sekalian. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab sudah menyatakan kepada kita bahwa keselamatan yang kita terima itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Kita tidak mempunyai jasa di situ, kita tidak memiliki kontribusi apa-apa untuk kita memperoleh keselamatan, tetapi keselamatan itu kita terima karena hadiah atau kita terima dengan cuma-cuma daripada Allah. Tetapi sayangnya seringkali banyak kali orang percaya tidak atau kurang menghargai keselamatan yang Allah berikan. Banyak di antara orang percaya menganggap bahwa keselamatan itu memang sudah selayaknya menjadi miliknya. Dan akhirnya banyak orang yang jarang merenungkan arti daripada keselamatan itu, betapa pentingnya keselamatan itu, dan memberikan waktunya untuk mensyukuri di hadapan Tuhan. Bahkan lebih jauh daripada itu, bukan hanya banyak orang yang kurang menghargai anugerah keselamatan yang Tuhan berikan, tapi juga sebagian orang percaya ada yang salah mengartikan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan.
Mereka berpikir bahwa dengan begitu limpahnya anugerah Allah yang mengampuni orang yang berdosa, maka mereka pikir anugerah Allah itu menjadi satu kesempatan yang bisa digunakan untuk mereka bisa tetap hidup di dalam dosa. Sehingga Paulus di sini di dalam ayatnya yang pertama mengatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun di dalam dosa supaya semakin bertambah karunia itu? Dan dengan tegas di dalam ayat kedua Paulus katakan, sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi di dalam Roma pasal 6 ini Paulus hendak menjelaskan kepada jemaat di Roma tentang apa artinya menjadi orang percaya, orang Kristen yang sejati. Benarkah orang Kristen yang sejati itu dapat memanfaatkan dan menyalahgunakan anugerah keselamatan yang dia berikan? Atau seperti apa sebenarnya kehidupan orang percaya sesudah dia ditebus dan menerima keselamatan daripada Tuhan? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca Roma pasal 6 ini, kita akan menemukan beberapa kebenaran. Kebenaran yang pertama adalah bahwa orang yang percaya, kehidupan orang yang sudah ditebus itu tidak hanya berakhir sampai proses itu. Ya, setelah orang berdosa itu ditebus, setelah orang berdosa itu diselamatkan, dosanya diampuni, maka ada tahapan selanjutnya yang harus dia jalani, yang disebut dengan proses pengudusan. Proses pengudusan ini memang tidak gampang dan tidak mudah. Itu adalah satu proses yang harus dijalani oleh orang percaya seumur hidupnya. Ya, oleh sebab itu Paulus berkata dalam Roma pasal 6 ayat 13, jangan serahkan anggota tubuhmu sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah hidupmu sebagai senjata kebenaran. Roma 6 ayat 13. Di dalam proses pengudusan ini ada yang disebut dengan peperangan rohani. Maka di situ dikatakan senjata, ya. Kata senjata ini mengingatkan kepada orang percaya supaya orang percaya jangan hidup lengah, jangan hidup santai. Bahwa setelah dia ditebus, dia akan melalui satu proses pengudusan dan itu membutuhkan sebuah perjuangan. Ada peperangan rohani yang harus dia hadapi di dalam kehidupannya dan dia harus mempersiapkan diri untuk itu. Bukan dia santai, bukan dia membiarkan dirinya untuk terus jatuh dalam dosa, tapi dia harus menjalani peperangan rohani di situ. Yang kedua, kebenaran yang disampaikan oleh Paulus di sini adalah bahwa kebenaran yang unik, yang luar biasa, bahwa orang percaya ketika dia mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus mati, bahwa Tuhan Yesus bangkit, itu tidak hanya berhenti pada kepercayaan saja. Tapi kehidupan orang percaya itu lebih dari sekedar pengakuan, itu lebih daripada sekedar pernyataan. Kehidupan orang percaya memiliki satu relasi yang unik dengan Tuhan Yesus. Ketika orang percaya mengakui Yesus, bahwa Yesus itu mati dan menyelamatkan dia, maka pada saat itu dia pun memiliki kesatuan di dalam kematian bersama dengan Kristus. Ketika orang percaya bahwa Yesus itu bangkit dan memberikan kehidupan baru bagi dia, maka pernyataan ini bukan hanya berhenti pada satu kenyataan, berhenti pada satu pengakuan, tetapi pengakuan ini membawa orang percaya kepada satu hubungan yang khusus, di mana di dalam dan lewat pengakuan imannya orang percaya dipersatukan dengan Kristus, sebagaimana dikemukakan dalam Roma 6 ayat yang kelima. Di situ dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Inilah relasi yang unik yang dimiliki oleh orang percaya. Ada kesatuan dengan Kristus sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, mati dan bangkit dengan Kristus. Kesatuan, keunikan relasi yang luar biasa ini dialami oleh Paulus ketika dia berada di Damsyik. Di situ Paulus mengalami perjumpaan dengan Allah dan Allah berkata, Saulus, mengapakah engkau
menganiaya aku. Tuhan tidak mengatakan kepada Saulus, mengapa engkau menganiaya pengikutku? Tetapi Tuhan berkata, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Di situ Paulus mengerti keunikan relasi Kristus dengan orang percaya. Keunikannya adalah ada kesatuan yang begitu kuat antara Kristus dengan orang percaya. Kesatuan yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun, dan kesatuan itu terjadi ketika seseorang mengakui dengan imannya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Yesus Kristus telah mati dan bangkit dengan Dia. Maka pada saat itu pun dia mengalami kesatuan dengan kematian Kristus. Sebagaimana Kristus mati untuk dosa manusia, maka orang percaya pun telah mati bersama dengan Tuhan Yesus. Sebagaimana Kristus bangkit dari kematian, maka pada saat yang sama orang percaya mengalami kesatuan dengan Kristus, yaitu menerima satu kehidupan yang baru. Supaya melalui karya Kristus itulah orang percaya mengalami pembaharuan hidup. Dia memiliki apa yang disebut dengan natur yang baru. Yang ketiga, keadaan yang dialami oleh orang percaya melalui iman dan kesatuannya dengan Kristus membuat orang percaya mengalami pembaharuan. Sebelum dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia memiliki natur yang berdosa. Natur di sini maksudnya adalah cara berpikir, kelakuan hidupnya yang senantiasa memberontak kepada Allah, yang senantiasa tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Satu natur di dalam diri manusia di mana dia tidak memiliki inisiatif untuk mendekat, untuk menyenangkan hati Tuhan, dan tidak mau percaya kepada Allah. Tapi ketika orang percaya mengambil keputusan untuk percaya Yesus, maka pada saat itulah Roh Kudus turun dan berkuasa di dalam kehidupannya. Orang tersebut mengalami perubahan, memiliki natur yang baru. Natur yang ada di dalam dirinya itulah yang membuat dia mulai memiliki hati yang lemah lembut, mulai menaati akan kebenaran firman Tuhan, mulai belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang tadinya dia menggunakan kehidupannya untuk melakukan dosa dan kesenangannya, tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, naturnya berubah. Dia mulai mencari tahu apa saja yang menyenangkan hati Tuhan dan melakukannya. Ketika dia berdosa, dia merasa berduka atas dosanya. Dia mulai mengakui dosanya secara terbuka, baik kepada Tuhan maupun juga kepada sesama manusia. Lalu dia mulai meminta ampun dan bertobat. Itulah mujizat yang dilakukan oleh Allah melalui Roh Kudus, sehingga manusia yang berdosa ini pikirannya mulai terbuka dan dia mulai memiliki keinginan untuk menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arti hidup sebagai orang percaya ketika dia sudah ditebus yang terakhir adalah bahwa dia mulai menghambakan dirinya, mengabdikan dirinya bukan lagi kepada dosa tetapi kepada Tuhan, kepada keinginan atau kehendak Allah. Sebagaimana yang tertulis di dalam ayat yang ke-6 dan juga ayat yang ke-12. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi walaupun kita sudah dibaharui, tapi sifat dosa manusia itu masih ada di dalam dirinya. Sehingga perlu upaya, perlu komitmen dari orang yang ditebus ini untuk melawan setiap kecenderungan sifat dosa yang masih tinggal di dalam tubuhnya. Meskipun dia sudah diberikan natur yang baru, meskipun kuasa dosa itu telah dikalahkan sehingga dia bisa menolak untuk berbuat dosa, tetapi kalau dia membuka pintu, dia memberi peluang
kepada dosa, maka dosa itu akan ambil alih dan dosa itu akan berkuasa dan akan memperbudak dirinya kembali. Itulah yang terjadi kepada orang yang sudah percaya tapi masih hidup jatuh bangun di dalam dosa. Bukan karena dia tidak bisa menang terhadap dosa, karena dia sudah diberi kuasa Roh Kudus, tetapi karena dia membuka peluang bagi dosa untuk mengambil alih kekuasaan di dalam dirinya, sehingga dia kembali lagi diperbudak oleh dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini firman Tuhan telah mengajarkan hal yang luar biasa bagi kita, bahwa Allah di dalam Yesus sudah menyatakan kuasanya yang menyelamatkan kita, bahwa di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, Allah bekerja dan mengubah kita dan memberi kuasa bagi kita untuk kita bisa melawan setiap kuasa dosa yang berjuang untuk menarik kita di dalam kegagalan dan dosa. Tetapi pada kesempatan ini firman Tuhan juga mengajar kepada kita bahwa kita tidak boleh lengah, bahwa kita tidak boleh santai, tapi kita harus mengambil bagian, menjadi tanggung jawab kita supaya kita hidup berkemenangan, yaitu dengan menyerahkan tubuh kita bagi kebenaran, bagi senjata Allah. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama, ketika kita jatuh di dalam dosa, mari kita selesaikan dosa kita satu persatu di hadapan Tuhan. Kita mengakuinya sehingga ada pengampunan dan pemberesan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Yang kedua, mari kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Dalam Matius 26 ayat 1 dikatakan, berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Kita menggunakan firman Tuhan karena Efesus pasal yang ke-6 ayat 17 dikatakan bahwa firman Tuhan itu ada senjata Allah. Jadi kalau ada orang yang sudah ditebus, dia tidak menggunakan senjata Allah dalam hidupnya, maka dia akan kembali jatuh di dalam dosa dan dia akan mengalami kekalahan. Dan yang terakhir, mari kita serahkan hidup kita untuk Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan 24 jam. Dari 24 jam berapa persen waktu yang kita berikan pada Tuhan, mari kita prioritaskan untuk Tuhan, baik di dalam doa maupun firman Tuhan. Tenaga kita mari kita pakai untuk melayani Tuhan sesuai dengan potensi yang kita miliki, dan harta yang kita terima daripada Tuhan mari kita serahkan untuk kita pakai berbagi, peduli bagi sesama, dan kita pakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Ini adalah cara-cara, ini adalah aplikasi yang mesti kita lakukan sebagai orang yang sudah hidup ditebus, yang hidup memiliki kesatuan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita syukuri keselamatan yang Tuhan berikan, dan mari kita maknai keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan terus memberi hidup kita dibaharui, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam penyerahan kepada Allah. Amin. Oleh
saat ini kita akan memasuki pelayanan sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus seperti disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengarlah arti perjamuan kudus. Yang pertama, perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. 1 Korintus 11 ayat 24. Roti mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Yang kedua, perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. 1 Korintus 11 ayat 26. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia mengenakan darah dan daging seperti kita. Dari awal inkarnasinya menjadi manusia hingga akhir hidupnya di dunia, ia telah menanggung murka Allah. Bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib supaya surat utang dosa kita dipakukan kepadanya. Yang ketiga, perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 17. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita, karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa oleh roh yang sama kita dihubungkan satu sama lain bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. Yang keempat, perjamuan kudus adalah tanda atau meterai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. 1 Korintus 11 ayat yang ke-25. Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita yang ditandai dengan darah Kristus. Yang kelima, perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. 1 Korintus 11 ayat 26, Matius 26 ayat yang ke-9. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaannya. Wahyu 19 ayat yang ke-9. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang melalui perjamuan kudus. Mari kita menyanyi kidung Keesan 450. Agar aku selamatkan.
Sebelum kita makan dan minum dari meja perjamuan Tuhan, maka marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang berserah dan jiwa yang hancur sambil memohon pengampunan Tuhan. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang berdosa berbalik kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuki sakramen perjamuan kudus memakan roti dan anggur bersama, mari kita doakan roti dan anggur yang akan kita gunakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami akan segera memasuki pelayanan sakramen perjamuan kudus. Maka kami membawa semua perlengkapan yang kami pakai, yaitu roti dan anggur. Berkati dan kuduskan seluruh perlengkapan ini ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah melalui roti dan anggur ini kami boleh semakin menghayati tentang makna kematian Tuhan Yesus Kristus yang dilambangkan melalui roti dan anggur ini. Terima kasih Bapa. Di doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Penebus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, lihatlah meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya. Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini.
Saudara-saudara jemaat, supaya kita dipelihara oleh roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh kita, Tuhan Yesus Kristus, telah dipecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa kita. Makanlah dengan ucapan syukur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anggur yang tercurah ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus. Ambillah. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Minumlah dengan ucapan syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengikuti perjamuan kudus, baiklah kita menaikkan pujian kepada Allah Bapa dengan bersama-sama berdiri sambil mengucapkan demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah untuk persekutuan yang kami boleh jalani pada saat pagi hari ini. Persekutuan bersama dengan Engkau melalui sakramen
perjamuan kudus. Biarlah boleh memperbaharui iman kami, boleh memperbaharui komitmen kami untuk hidup dengan sungguh-sungguh sebagai murid Tuhan. Biarlah kami sebagai murid Tuhan boleh memaknai keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dengan hidup di dalam pembaharuan, dengan hidup di dalam pertobatan, dengan hidup di dalam penyerahan diri kepadamu, sehingga apa yang kami lakukan di dalam hari-hari yang Tuhan anugerahkan adalah hal-hal yang berkenan kepadamu, adalah hal-hal yang membangun dan memberkati banyak orang. Jadilah itu atas diri kami umat-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah kasih karunia-Mu, terpujilah akan pengampunan dan kasih sayang serta kemurahan-Mu yang besar bagi kami semua umat-Mu. Saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami pemulihan atas tubuh mereka. Kami bersyukur untuk kuasa-Mu, penyertaan kasih dan pemulihan-Mu yang Engkau kerjakan di dalam Bapak Yaneman Risakota, di dalam Bapak Henry Forman Bule Galangi, di dalam diri Ibu Tiurlan Huta Barat, dan juga di dalam Saudara Ebet Tohou. Terima kasih Tuhan. Biarlah semakin hari mereka mengalami pemulihan yang sempurna dari Tuhan, baik secara jasmani maupun juga secara rohani. Kami bersyukur untuk pertambahan usia yang Engkau karuniakan bagi Saudara Kemuel Matthew Wahyudi. Kami berdoa Tuhan Engkau menjadi gembala yang menuntun perjalanan kehidupannya. Berdoa biarlah semakin hari Kemuel boleh terus semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, di dalam kasih, di dalam iman dan pengharapan akan Allah. Hidupnya diberkati, masa mudanya, studinya, dan seluruh masa depannya. Tuhan memberkati dan memakai hidupnya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Adri Usmani. Kami serahkan beliau kepadamu Tuhan. Biar semakin hari hatinya terus melekat kepada Tuhan. Penyertaan-Mu menyertai beliau di dalam keseharian, di dalam pelayanannya, di dalam seluruh kehidupannya. Allah yang setia senantiasa ada bersamanya dan juga menyertai serta memberkati orang tua kekasih Oma Kori di dalam masa tuanya. Biar Engkau yang menggendongnya, biar Engkau yang menyelamatkannya dan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan orang tua kekasih kami. Kami juga berdoa menyerahkan keluarga Hansya Aprilio Martin. Kami serahkan keluarga ini, baik Bapak Hansya, istri dan juga anak-anaknya. Tuhan pelihara keluarga ini. Apa yang mereka lakukan untuk membangun kehidupan keluarga yang harmonis, yang takut akan Tuhan, Engkau berkati. Dan segala usaha pekerjaan yang dilakukan Engkau sertai, sehingga mereka menerima berkat dari tangan Tuhan yang memenuhi kebutuhan hidup mereka dan membuat mereka juga boleh menjadi saluran berkat. Biarlah perlindungan dari Tuhan juga melindungi keluarga ini, baik secara jasmani maupun juga secara rohani. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan keluarga, majelis dan keluarga di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Biar ada sukacita, ada kekuatan yang baru, ada semangat yang Tuhan berikan. Sehingga pelayanan yang dipercayakan sungguh menjadi satu kepercayaan yang membuat majelis dan keluarga boleh mengucap syukur di hadapan Tuhan. Ada pengurapan yang baru yang Tuhan berikan buat majelis dan keluarga untuk menerima dan menjalani panggilan Tuhan melayani, khususnya di GKO BSD. Kami berdoa menyerahkan Pendeta David dan pengurus gereja Pos GKO Petua Kalbar. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan mereka. Kami percaya ada hikmat, ada kekuatan yang Tuhan berikan, ada pengurapan. Sehingga apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta David dan seluruh pengurus itu boleh membangun iman dan hidup mereka menjadi sebuah kesaksian yang memberkati
jemaat dan juga masyarakat yang ada di sekelilingnya. Biar mereka bisa melihat kehadiran Tuhan Allah yang hidup, yang berkuasa, yang penuh kasih melalui kehidupan dan kesaksian jemaat di Petuo Kalbar. Kami menyerahkan pemerintah kami Tuhan kepadamu, Presiden kami, Presiden Jokowi beserta pemerintah dan seluruh wakil rakyat dan pejabat pusat sampai daerah dalam upaya-upaya mereka menanggulangi wabah dan juga dampak-dampak yang terjadi akibat wabah tersebut. Kami berdoa setiap kebijakan yang mereka lakukan, Tuhan berkati dan Tuhan berikan kepada mereka strategi yang terbaik sehingga semua resiko-resiko yang harus ditanggung oleh pertolongan Tuhan dapat diminimalisir. Kami berdoa Tuhan, tolong kami selaku warga bangsa juga gereja boleh bekerja sama dengan pemerintah, boleh mengambil bagian turut menanggung beban yang dialami oleh pemerintah. Kami berdoa Tuhan juga untuk dampak ekonomi yang sedang terjadi pada saat ini yang dialami oleh begitu banyak bangsa, bahkan bangsa kami sendiri. Tuhan menolong kami supaya setiap pelaku-pelaku usaha mereka boleh tetap menjalankan usaha mereka diberikan pengharapan dan semangat yang baru di tengah-tengah situasi yang begitu sulit, sehingga roda perekonomian bangsa kami boleh tetap berjalan dan semakin hari boleh semakin mengalami pemulihan. Kami berdoa biarlah lawatan dan pertobatan boleh juga terjadi melanda bangsa-bangsa dan juga Indonesia, bahkan Provinsi Banten dan juga kota BSD Tuhan. Biarlah banyak orang di dalam kesesakan mereka mencari Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus, menerima pewahyuan daripada Allah dan menerima kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang memberikan pengharapan dan pemulihan atas mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh boleh percaya dan membuka hati kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk setiap kami jemaat Tuhan, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, yang saat ini berdoa dan menaruh harapan kami yang sepenuhnya kepadamu, ya Tuhan. Ketika kami mengarahkan mata iman kami kepadamu, kami berdoa biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa itu bekerja dan bertindak atas hidup pribadi, keluarga, situasi, pekerjaan kami, studi masa depan, bahkan juga pelayanan kami. Kami berdoa biarlah tangan Tuhan bukan diulurkan untuk meruntuhkan, tapi biarlah tangan Tuhan diulurkan atas kami semua untuk membangun kami, untuk menjamah kami, menyembuhkan kami, untuk menguatkan dan juga untuk memberikan penghiburan bagi kami, sehingga kami boleh tetap kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan, dan kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami yang kehilangan harapan, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa seluruh doa kami pada saat ini kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam persembahan syukur. Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna kepada kita. Kita telah ditebusnya dan Ia mengangkat kita sebagai anaknya. Dan karena itu hidup kita berlangsung dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu, kita mempersembahkan syukur yang didasarkan pada firman-Nya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan,
apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 31 dan 33. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita bangkit berdiri, mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di dalam hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bangga. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janji-Nya kepadaku. Maka pulanglah dalam damai sejahtera Kristus, persembahkanlah yang terbaik, yaitu hidupmu bagi Dia yang telah menyegarkan dan mengutus kita. Karena itu terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan demikian ibadah kita telah selesai. Dan mari kita lanjutkan ibadah kita di dalam keseharian dengan menjadi berkat bagi lingkungan kita, yaitu dengan cara memenuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kita terus berdoa dan percaya bahwa pada waktu Tuhan, kita dan seluruh bangsa akan dipulihkan. Shalom, Tuhan memberkati kita.